Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasyika Widyarini Suryo Putro dari kelas 1E Prodi Pendidikan Matematika Universitas Singapura Bangsa Karawang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi tentang himpunan untuk memenuhi tugas mata kuliah Logika Matematika dan Himpunan. Pengertian himpunan. Himpunan adalah kumpulan objek-objek berbeda yang didefinisikan dengan jelas. Penyajian himpunan ini ada 4. Yang pertama, enumerasi, yaitu menuliskan semua elemen di antara dua buah tanda kurung Kurowa. Contohnya ini, anggota himpunan A ada 1, 4, 2, dan 7. Di antara anggota ini terdapat dua tanda kurung Kurowa. Yang kedua, ada simbol-simbol baku. Simbol-simbol baku ini terdiri dari lambang P, N, Z, Q, R, dan C. Yang ketiga ada notasi pembentuk himpunan. Contohnya ini, A adalah himpunan bilangan bulat positif yang lebih kecil dari 6. Maka himpunan A adalah X, di mana X lebih kecil dari 6, X anggota bilangan bulat positif. Kita lambangkan dengan Z pangkat plus. Yang keempat ada diagram Venn. Contohnya kita memiliki semesta dari angka 1 sampai 8, anggota himpunan A 1, 2, dan 5, anggota himpunan B 5, 6, 7, dan 8. Maka gambar diagram Venn akan seperti ini. Angka 3 dan 4 di luar lingkaran karena mereka bukan anggota dari A maupun B, tetapi masih termasuk dalam semesta. Selanjutnya adalah kardinalitas. Kardinalitas itu dikatakan sebuah himpunan dikatakan berhingga jika terdapat n elemen berbeda dengan n adalah bilangan asli. Contohnya, anggota himpunan B ini ada 4, 7, dan 5, maka kardinalitas dari B adalah 3. Karena jumlah anggota himpunan B ada 3. Contoh lain lagi, anggota himpunan K ini ada A, B, C, D, maka kardinalitas K-nya adalah 4. Selanjutnya, ada himpunan kosong. Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki elemen atau himpunan dengan kardinal sama dengan 0. Notasinya ini hanya tanda kurung kurawal atau himpunan kosong tersebut dengan lambang seperti ini. Contohnya, himpunan A adalah X, di mana X lebih kecil X. X adalah anggota bilangan real. Maka kardinalitas A adalah 0. Selanjutnya ada himpunan saling lepas. Dikatakan himpunan saling lepas jika himpunan A dan B tidak memiliki elemen yang sama. Notasinya seperti ini. Contohnya, anggota himpunan A itu ada 1, 2, 3, 4. Anggota himpunan B ada 5, 6, 7, 8, dan 9. Maka saat dibuat sebuah diagram Venn, lingkaran ini terpisah karena anggotanya tidak ada yang sama. Maka disebut himpunan saling lepas. Himpunan yang sama. Himpunan A dikatakan sama dengan himpunan B jika dan hanya jika keduanya mempunyai anggota yang sama. Contohnya, anggota himpunan A, A, B, C, D. Anggota himpunan B, B, C, A, D. Maka A sama dengan B. Notasinya seperti ini. Selanjutnya, himpunan yang ekuivalen. Himpunan A dikatakan ekuivalen dengan himpunan B jika dan hanya jika kardinal dari kedua himpunan tersebut sama. Contohnya, himpunan A ini memiliki anggota 4, 5, 6, 7, 8. Kardinal dari A adalah 5. Himpunan B anggotanya K, L, M, N, O. Kardinal dari B adalah 5. Maka himpunan A dan B dikatakan ekuivalen. Selanjutnya, himpunan kuasa atau power set.
adalah himpunan yang anggotanya merupakan semua himpunan bagian dari A, termasuk himpunan kosong dan himpunan itu sendiri. Contohnya ada himpunan R, anggotanya A, B, C, D. Dengan kardinalnya sama dengan 4. Cara mencari himpunan kuasa itu 2 pangkat R, di mana pangkat ini merupakan kardinal dari himpunan tersebut. Maka 2 pangkat 4 sama dengan 16. Maka himpunan PR anggotanya adalah ini, dengan total 16 anggota. Selanjutnya, himpunan bagian memiliki 2 definisi. Yang pertama, jika A dan B adalah himpunan dan setiap elemen dari A juga elemen dari B, maka A adalah subset dari B. Dengan lambang seperti ini, B adalah superset dari A dengan lambang seperti ini. Definisi yang kedua, jika A adalah subset dari B, tetapi ada paling sedikit satu elemen B yang bukan A, maka A adalah proper subset dari B dengan lambang seperti ini. Ada 2. Yang kedua, B adalah proper superset dari A dengan lambang seperti ini. Contohnya, anggota himpunan A 1, 2, 3, anggota himpunan B 0, 1, 2, 3, dan 4. Maka A subset B dan A proper subset B. Selanjutnya ada operasi terhadap himpunan. Yang pertama, irisan adalah himpunan yang anggotanya merupakan anggota himpunan A dan anggota himpunan B. Notasinya seperti ini pada diagram Venn. Irisan ini di warna merah, jadi di tengah-tengah. Lalu gabungan. Gabungan adalah himpunan yang anggotanya semua anggota himpunan A atau anggota himpunan B. Pada diagram Venn, ini gabungan itu yang berwarna biru muda. Notasinya seperti ini. Yang ketiga ada komplement, yaitu himpunan anggota semesta yang bukan anggota A. Jadi A komplement ini pada diagram Venn berwarna biru tua. Jadi selain anggota A ya. Yang selanjutnya ada selisih. Selisih adalah himpunan yang anggotanya merupakan anggota himpunan A yang bukan anggota himpunan B. A selisih B ini dapat dikatakan juga A irisan B komplement. Pada diagram Venn, selisih ini yang berwarna merah. Selanjutnya ada beda setangkup. Beda setangkup adalah himpunan yang anggotanya ada pada himpunan atau B, tetapi tidak ada pada keduanya. Jadi irisan itu tidak termasuk. Nah, pada diagram Venn ini, beda setangkup itu dilambangkan dengan warna kuning. Jadi irisannya nggak termasuk. Notasinya seperti ini. Yang selanjutnya ada perkalian kartesian. Adalah himpunan yang anggotanya itu berupa pasangan berurut, di mana komponen pertama dari himpunan A dan komponen kedua dari himpunan B. Contohnya, anggota himpunan A ini ada 1, 2, dan 3. Anggota himpunan B ada A dan B. Ketika A dikali B, maka akan menghasilkan 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, dan 3B. Selanjutnya ada hukum aljabar himpunan. Adalah hukum-hukum yang berlaku pada himpunan untuk penyelesaian suatu masalah pada himpunan. Hukumnya ini ada 11. Yang pertama ada hukum identitas, hukum dominasi, hukum komplement, hukum idempoten, hukum involusi, hukum absorpsi, hukum komutatif, hukum asosiatif, hukum distributif, hukum De Morgan, dan hukum 0/1 atau hukum komplement 2. Di sini U itu bermaksud semesta atau universe. Lalu ada seperti garis di atas A dan B ini adalah komplement. Dan yang berbentuk bulat ini adalah himpunan kosong. Selanjutnya, perampatan atau generalisasi operasi himpunan adalah ketika banyaknya himpunan yang menggunakan suatu operasi yang sama
maka operasi tersebut dapat kita tulis lebih sederhana. Contohnya, kita ada A1, A2, hingga AN menggunakan operasi yang sama, yaitu irisan. Maka dapat kita tulis irisan dari AI, di mana AI ini melambangkan A1, A2, hingga AN, dengan I dimulai dari 1 hingga N. Dan itu berlaku untuk gabungan, perkalian kartesian, juga beda stangkum. Contohnya, anggota A1, 0, 2, 3, anggota A2, 1, 2, 3, 6, dan anggota A3, minus 1, 0, 3, dan 9. Ketika menggunakan operasi irisan, maka akan menjadi irisan dari AI, di mana I dimulai dari 1 hingga 3. Anggotanya ada 3. Ketika gabungan, AI, di mana I dimulai dari 1 hingga 3, maka anggotanya minus 1, 0, 1, 2, 3, 6, dan 9. Prinsip dualitas. Misalkan S adalah suatu kesamaan himpunan dan operasi-operasinya. Jika S bintang diperoleh dari S dengan mengganti gabungan menjadi irisan, irisan menjadi gabungan, himpunan kosong menjadi universal, universal menjadi himpunan kosong, sedangkan komplement dibiarkan seperti semula, maka kesamaan S bintang juga benar dan disebut dual dari kesamaan S. Contoh dualitasnya ini kita terapkan pada hukum aljabar himpunan. Contohnya ada di hukum identitas. A gabung himpunan kosong menjadi A, maka dualnya ini gabungan akan berubah menjadi irisan dan himpunan kosong akan berubah menjadi universal. Contoh lainnya juga hukum komplement. A gabung A komplement sama dengan U, maka dualnya A iris A komplement sama dengan himpunan kosong. Dan berlaku dengan hukum-hukum lainnya juga. Selanjutnya, prinsip inklusi eksklusi. Untuk dua himpunan A dan B, ini jadi kardinal dari A gabung B sama dengan kardinal A ditambah kardinal B dikurangi kardinal A iris B. Sedangkan kardinal dari A beda stangkum B sama dengan kardinal A ditambah kardinal B dikurangi 2 dikali kardinal A iris B. Contohnya ini kita terapkan pada soal berapa banyak bilangan bulat antara 1 hingga 100 yang habis dibagi 3 atau 5. Yang pertama, sudah pasti yang kita cari adalah kardinal dari A gabung B. Mengapa? Karena pertanyaannya yang habis dibagi 3 atau 5. Penggunaan kata atau. Jadi yang ditentukan adalah kardinal dari A gabung B. Selanjutnya kita tentukan kardinal A, kardinal B, sama kardinal dari A iris B. Yang himpunan A ini adalah anggotanya bilangan bulat habis dibagi 3, anggota himpunan B-nya ini bilangan bulat habis dibagi 5. Sedangkan A iris B-nya bilangan bulat habis dibagi 3 dan 5. Sekarang cara mencarinya. Kardinal A ini cara mencarinya 100 dibagi 3. Mengapa? Karena yang pertama, 100 ini diambil dari bilangan bulat antara 1 hingga 100. 3 ini kenapa? Karena habis dibagi 3. Jadi 100 dibagi 3, hasilnya 33, sekian, kita bulatkan menjadi 33. Cara ini kita terapkan juga ke kardinal B, maka akan didapatkan 100 dibagi 5 sama dengan 20. Dan A iris B ini 100 dibagi 15, mengapa? Karena kita mencari KPK dari 3 dan 5. Hasilnya ada 15, 100 dibagi 15 sama dengan 6. Karena kita sudah mengetahui kardinal dari yang dibutuhkan, kita substitusikan ke rumus. Maka akan didapatkan 33 ditambah 20 minus 6 sama dengan 47. Maka banyaknya bilangan bulat antara 1 dan 100 yang habis dibagi 3 atau 5 adalah 47. Selanjutnya partisi. Partisi dari sebuah himpunan A adalah sekumpulan himpunan bagian tidak kosong A1, A2, hingga seterusnya dari A sedemikian sehingga yang pertama A1 gabung A2 gabung seterusnya sama dengan A. Yang B himpunan bagian AI saling lepas
yaitu AI, iris AJ sama dengan himpunan kosong, untuk I tidak sama dengan J. Catatan untuk partisi, jika himpunan A terbatas jumlah elemennya, maka jumlah partisi yang dapat dibentuk tidak lebih banyak dari kardinalitas A itu. Yang kedua, himpunan bagian tersebut biasanya disebut blok. Contohnya, anggota himpunan A ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, maka partisipasinya adalah ini. Karena kardinal dari anggota A ada 7, maka maksimal bloknya yang dapat dibuat hanyalah 7. Ada 2 contoh seperti ini, dan satu lagi yang seperti ini. Materi selanjutnya yaitu pembuktian proposisi himpunan. Adalah pernyataan yang menggunakan notasi himpunan. Ada 4 cara pembuktian. Yang pertama, pembuktian menggunakan diagram Venn. Dengan catatan, metode ini termasuk tidak formal dan tingkat validitasnya kurang. Contohnya, A, B, dan C adalah himpunan. Buktikan bahwa irisan dari A dan B gabung C sama dengan gabungan antara A iris B dan A iris C. Yang pertama kita buat diagram dari irisan A dan B gabung C, menghasilkan ilustrasi tersebut. Lalu diagram yang kedua, yaitu gabungan dari A iris B dengan A iris C. Dan dapat kita lihat dari kedua gambar tersebut memiliki daerah arsir yang sama. Maka dapat kita simpulkan irisan dari A dan B gabung C sama dengan gabungan dari A iris B dan A iris C. Cara yang kedua adalah pembuktian menggunakan hukum aljabar himpunan. Dengan contoh, yang pertama ini buktikan bahwa gabungan dari A iris B dan A iris B komplement sama dengan A. Pertama kita pakai hukum distributif, mengubahnya menjadi irisan dari A dan B gabung B komplement. Lalu kita menggunakan hukum komplement di mana B gabung B komplement kita ubah menjadi universal. Selanjutnya kita ubah menggunakan hukum identitas dari A irisan universal menjadi A. Maka gabungan antara A iris B dengan A iris B komplement sama dengan A terbukti benar. Contoh yang kedua adalah buktikan bahwa gabungan dari A dengan B selisih A sama dengan A gabung B. Cara pertama itu kita menggunakan operasi selisih di mana B selisih A sama saja dengan B iris A komplement. Selanjutnya kita menggunakan hukum distributif, mengubahnya menjadi irisan dari A gabung B dan A gabung A komplement. Selanjutnya kita menggunakan hukum komplement, mengubah dari A gabung A komplement menjadi universal. Dan langkah terakhir menggunakan hukum identitas, mengubah irisan antara A gabung B dengan U menjadi A gabung B. Maka terbukti bahwa gabungan dari A dengan B selisih A sama dengan A gabung B. Pembuktian yang ketiga menggunakan tabel keanggotaan. Menggunakan angka 1 menyatakan setiap elemen adalah anggota himpunan, dan angka 0 yang menyatakan bukan anggota himpunan. Contohnya kita membuktikan irisan dari A dengan B gabung C sama dengan gabungan antara A iris B dan A iris C. Yang pertama kita buat tabel keanggotaan dari A iris B gabung C. Pertama kita buat dari A, B, C dulu. 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, B-nya 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, C-nya 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1. Maka selanjutnya kita cari dari B gabung C. B gabung C ini menghasilkan 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1. Selanjutnya kita cari dari irisan dari A dengan B gabung C. Yang A ini dengan B gabung C, kita cari irisannya. Menghasilkan tabel seperti ini. Kita mencari yang gabungan antara A iris B dengan A iris C. Pertama kita buat AB dulu, sama dengan tabel sebelumnya.
Lalu kita cari A iris B, menghasilkan seperti ini. Lalu A iris C. Selanjutnya kita gabung antara A iris dengan A iris C. Menghasilkan tabel seperti ini. Dan dapat kita lihat bahwa kedua tabel memiliki hasil akhir yang sama. Maka pernyataan tersebut benar. Pembuktian terakhir menggunakan definisi, yaitu membuktikan proposisi himpunan yang berbentuk implikasi. Contohnya, jika A iris B sama dengan himpunan kosong dan A subset B gabung C, maka A subset C. Buktikan dengan cara, yang pertama, misal kita ambil sembarang X anggota dari himpunan. Karena A subset B gabung C, maka berdasarkan definisi himpunan bagian, X juga anggota dari B gabung C. Selanjutnya, berdasarkan definisi operasi gabungan, X anggota dari B, yaitu dapat kita ambil bahwa X anggota dari himpunan B atau X anggota himpunan C. Nah, yang kedua, karena X anggota dari himpunan A dan A iris B sama dengan himpunan kosong atau tidak ada, maka dapat kita simpulkan bahwa X bukan anggota dari B. Nah, karena berdasarkan kasus A dan B ini, X anggota dari himpunan C itu harus benar. Karena untuk semua X anggota dari himpunan A juga berlaku X anggota himpunan C, maka dapat disimpulkan bahwa A subset C benar. Sekian penjelasan materi tentang himpunan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.